Dalam catatan sejarah, Demak menjadi masuk beras yang cukup penting bagi daerah lain, termasuk Maluku sebagai pusat pala dan cengkeh. Letak Demak yang tidak terlalu jauh dari pantai menjadikan kota ini banyak dikunjungi oleh para pedagang asing. Diperkirakan sudah sejak abad ke-14. Namun, hingga sekarang pengetahuan kita tentang kota Demak hanya terbatas pada kedudukannya sebagai pusat politik kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dan belum banyak hal yang diungkapkan tentang perannya dalam jalur rempah. Menurut catatan dari Tom Gilles juga memperlihatkan bahwa kota ini ramai diselidiki orang-orang asing, orang Persia, Arab, Gujarat, Melayu, dan Cina. Selain itu, banyak sekali orang Muslim yang ada di kota Demak kala Piras berkunjung ke sana. Demak tumbuh besar dan menjadi salah satu kota terkaya di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai satu-satunya ibu kota kerajaan di Jawa Tengah yang terletak di pesisir, Demak sudah unggul secara geografis. Inilah yang menarik orang-orang berdatangan, terutama orang-orang Islam. Di samping itu, menarik untuk diketahui bahwa ketika Demak runtuh, Raja-Raja Mataram tidak lagi memilih pusat pemerintahannya di wilayah pesisir, melainkan di pedalaman. Demak jelas menjadi semakin kuat di pesisir. Disebutkan bahwa nama Demak menjadi salah satu dari 33 pangkalan dari jaringan lintas air pada masa Peta kuno juga memperlihatkan bahwa Demak menjadi simpul penting dalam lalu lintas perdagangan di jalur rempah. Terdapat kota-kota dengan menara berwarna merah. Kota itu adalah Banten, Indramayu, Demak, dan Jepara. Peta ini berbahasa Latin dan sepertinya menjadi peta yang digunakan oleh pelayar-pelayar asing dalam manipulasi kota-kota pelabuhan besar, di mana Demak menjadi salah satunya. Baik, kemudian pada abad 16 juga Demak menjadi tempat penimbunan komoditi perdagangan padi yang berasal dari daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Peranan Demak sebagai pusat kegiatan ekonomi pertanian menjadi semakin penting, terutama ketika kota Juwana terletak di sebelah timurnya. Dianjurkan oleh penguasa Majapahit terakhir sekitar tahun 1513. Juwana semula merupakan kota pelabuhan dengan Pati sebagai ibu kotanya, sama seperti hanya oleh pelabuhan Jepara dan sebagai ibu kotanya. Tempat tujuan ekspor komoditas tersebut terutama adalah Malaka. Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai bahan-bahan makanan yang lain. Juga tidak disebutkan jenis barang-barang yang tidak didatangkan dari negara asing. Meskipun begitu, secara umum dikatakan bahwa barang dagangan dikonsumsi dalam jumlah yang besar di negeri ini. Barang-barang tersebut berasal dari Gujarat, Keling, Cina, dan Bengala. Piras menyebutkan bahwa surplus hasil panen kerajaan Demak diangkut ke Malaka dengan kapal Jung dan Pangajapa. Mempunyai peran penting dalam sejarah jalur rempah Nusantara bahkan dunia internasional. Jalur rempah sendiri disebutnya mempunyai pengertian yang sama dengan jalur sutra yang lebih dulu dikenal orang. Dua istilah ini adalah nama atau label dari jalur niaga yang mewakili komoditas utama yang dihasilkan, rempah di Asia Tenggara dan Nusantara Selatan dan sejarah di Cina. Banten disebut juga memiliki pelabuhan yang jadi bagian penting jalur rempah. Peran Banten sebagai jalur rempah adalah karena keterkaitannya dalam interaksi dengan perdagangan global. Banten sebagai jaringan jalur rempah antar pulau Nusantara dan Banten yang memiliki interaksi dengan perdagangan rempah di wilayah Banten sendiri. Menurutnya, Banten sebagai jalur rempah bahkan bukan hanya pada masa Kesultanan Islam saja, tapi juga sejak masa Kerajaan Sunda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peninggalan yang masih bisa dilihat di situs Banten Girang, yang merupakan kerajaan sebelum era Kesultanan Banten. Raja Sunda saat melakukan perjanjian agar membantu melawan kesultanan Islam adalah dengan menukar 1000 karung lada. Jadi lada ketika itu sudah menjadi komoditi ekspor dan menjadi bagian dari jalur rempah. Baik, pada 1664 Sugeng Ageng Tirtayasa mengirim sebuah surat persahabatan kepada Raja Charles yang memimpin Inggris pada masa itu, disertai banyak oleh rempah-rempah mulai dari 100 bahar lada, 100 pikul jahe. Namun tidak banyak bukti sejarah yang dapat diandalkan untuk menggambarkan Banten sebelum kedatangan bangsa Barat. Temuan artefak berupa keramik Tiongkok dan Vietnam menjadi satu-satunya petunjuk yang mampu menggambarkan eksistensi Banten Girang dalam pengembangan hubungan dagang dengan Tiongkok dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Meskipun pada masa tersebut terjadi gejolak politik di Banten Girang, di mana kekuasaan pada akhirnya jatuh pada kerajaan Pakuan Sunda dengan pusat ibu kota di Pajajaran. Peran Banten sebagai pintu masuk dengan dua pelabuhan besar dalam perdagangan rempah semakin kuat. Dengan kekayaan lada yang dihasilkan, Banten pun semakin diperebutkan setelah Portugis menguasai Malaka.